Makanya kalau Anda ingin time travel, jangan beli Lambo, belilah McLaren. Jadi jadi ada kemungkinan kalau orang yang punya mobil sport, upaya kendaraan super cepat gitu, mereka itu kena time travel. Ya, kemungkinan bisa. Ya kemungkinan ya kan. Bisa. Belum tentu tapi ada kemungkinan. Ada kemungkinan. Gitu. Berarti gini mulai. Ya, jadi gimana? Ya kalau mau rambut ini nih, pokoknya ini satu jalur aja. Iya. Sampai tanpa batas ya. Sampai ke depan nggak ada belokan apa ya, belokan kiri kanan gitu. Itu terus aja gitu. Iya. Makin accelerate, lu cepat kencengin lagi. Makin bertambah kecepatan. Iya. Jadi nanti kalau lihat ke kiri, nanti tuh yang surrounding lo tuh, samping-sampingnya tuh udah bakal berubah. Udah mulai ini. Berubah kayak masa depan atau masa depan. Iya. Soalnya teori Einstein bilang kalau kita mundur itu ya impossible. Oke. Harusnya tuh ke depan. Oke. Ke depan. Kalau gitu boleh dong kita tanyain orang yang punya mobil sport di Jakarta ini, apa pernah mereka time travel gitu? Iya, tapi harus lihat surroundingnya ya, kiri kanan ya. Dan jalurnya kan harus terus, jangan ada belokan. Terus aja. Menurut dari 10 orang yang punya mobil sport kayak Ferrari atau Lamborghini, kira-kira berapa yang pernah time travel? Antara Rossi, mungkin. Ya dari 10 kira-kira berapa mobil yang pernah time travel? Menurut lo? 2, 3. Berarti lumayan juga ya presentasinya, meskipun minoritas, lumayan juga ya. Tapi mereka harus percaya sama teori Einstein. Kalau nggak percaya, susah. Mereka harus sengangannya mereka tuh enggak gitu, kiri kanan nggak usah percaya gitu. Kiri kanan tuh udah mulai ada serpian cuplikan kayak change gitu, perubahan dikit gitu. Dia harus sadarkan diri gitu. Harus sadar. Kalau kali ini sadar, kalau lo bawa mobil ngajar lo, udah. Iya. Seperti biasa gitu maksudnya. Ini ibaratnya kayak eksperimen. Iya. Eksperimen gitu. Itu pernah dilakuin sama Einstein. Lo tau nggak tempat di mana banyak orang bawa mobil sport? Senayan sama Pacific Place ya kan? Pacific Place ya. Iya. Place. Tapi kayaknya macet di situ kan. Kalau sekarang ya kayaknya macet. Senayan lumayan. Oke, kalau gitu besok setelah kita ketemu Dr. Hotman Paris, kita ke Senayan atau Pacific Place? Ya Senayan, oke, baik Senayan. Kalau gitu kita tanya orang yang punya mobil seperti itu, apa pernah mereka time travel gitu? Kalau lu bawa McLaren, mereka bisa. Kenceng lagi. Berarti lebih kenceng lagi. Kenceng lagi mobil. Pokoknya mobilnya engine-nya bagus. Gue jujur gue nggak tahu tentang otomotif, tapi coba mobil McLaren, Aston Martin itu, pokoknya mobil sport lah khusus untuk dibuat untuk sport itu kenceng. Menurut lo orang salesnya McLaren itu pernah dengar nggak tentang kayak yang lu bilang tadi? Mereka kan mereka kan suka ngomong sama klien customer mereka ya kan? Tapi mereka nggak mungkin kita itu time travel. Ya siapa tahu ya. Ya mungkin ada yang ngomong, mungkin enggak. Iya, soalnya di Pacific Place itu kan ada showroomnya McLaren. Gimana deh kita ke dealernya ke showroomnya McLaren, kita tanya salesnya situ. Satu-satu ya. Klien engkau atau klien Mas pernah nggak ke masa depan? Boleh tuh. Gimana dia? Boleh. Tapi yakin nih, bukan presentasinya agak susah ya? Ya kan, ini kan 2 dari 10. Berarti berapa persen tuh? 20%. Serius loh? 3 atau 2. Gua nggak bisa. 2 sampai atau 3, bahkan 30%. Ya. Berarti kalau misalkan lagi beruntung, kemungkinannya kita bisa ke masa depan gitu. Gua nggak bisa ngomong lo langsung lo kecepatan cepet lo ke situ. Iya. Itu gua nggak bisa ngomong. Cuman harus coba dulu. Kita kalau nggak coba nggak tahu. Berarti kita harus coba tanya
salesnya McLaren situ ya. Iya. Lu pernah nggak lihat showroomnya McLaren di Pacific Place? Belum. Wah, kita mesti ke situ. Setuju. Belum menang. Berarti Jadi kita McLaren, jadi kemungkinannya orang yang punya McLaren lebih tinggi daripada Lamborghini. Kemungkinan tunggu. Kemungkinan orang yang punya McLaren jadi time traveler itu lebih tinggi daripada kemungkinan orang yang punya Lamborghini gitu. Oke. Makanya kalau Anda ingin time travel jangan beli Lambo, belilah McLaren. McLaren. Oke. McLaren itu mobil dari mana ya? Inggris kan. Inggris. Lamborghini. Hah? Oh, lu harus ngecek gitunya, engine-nya pakai apa dulu. Gue sih nggak tahu tentang mobil ya, cuman semakin canggih engine lu, semakin cepat gitu. Bisa ngelewatin berapa cc lah, lewatin. Berarti nanti kita gini dong. Berarti nanti kita bikin segmen khusus. Kayak interview ke lapangan langsung ya. Interview ke lapangan, kita tanya semua orang yang pakai mobil cepat. Apakah mereka pernah jadi time traveler? Apakah mereka pernah pergi ke masa depan atau enggak? Tanya dulu kecepatannya berapa berarti besok ya. Berarti kita berarti besok kita ke Kopi Joni, setuju nggak, Mon? Iya. Kopi Joni ya berarti ya. Kopi Joni. Ya, jadwal kita Kopi Joni, terus Senayan. showroom McLaren di Pacific Place. Oke. Nanti kita bikin video ya. Berarti nanti kita bikin Sobat Bro on travel. Yes. Apa gitu ya. Seperti itu ya. Yes. Sobat Bro on travel. Oh jadi kita akan jadi kayak time travel investigation. ya time travel investigation. Betul. Ya, ini keren banget sih ini. Kita ketemu segmen baru lagi. Pokoknya melewati batas cahaya lah, bisa lewat cepetan batas cahaya. Bisa. Mon, besok nanti kita Kopi Joni, Mon. Willy ikut ya. Iya. Serius, Will? Kita bahas besok. Jam berapa? Lu mau jam berapa, Mon? Ya Hotman-nya belum tentu ada ya. Tapi kita lihat aja deh. Yang ada Hotman kan ada teman-teman kita juga yang suka naik mobil balap. Oh, ada ya? Ada. Oke, ya Besok ada. tanya-tanyain Sebenarnya aja. nggak harus mobil balap sih, harus motor juga bisa. Enggak, sih. Ya, pokoknya, kecepatannya udah sampai target. Kendaraan berkecepatan tinggi. Iya, pokoknya gitu lah. Nggak harus mobil juga, motor juga bisa. Ya makanya kan pasti banyak pembalap tuh pasti Kopi Joni setahu gua. Ada. Ada. Oh bisa tuh. Kayak si Erik Mon, Erik kan suka balap juga Erik. Itu harus tanya jelas sih. Dia Makanya besok kita bikin segmen baru Sobat Bro on travel. On the road. On the road. Ya. On the road. Sobat Bro on the road. Ya benar. Sobat Bro on the road. Kita akan tanyain satu-satu. Pernah kendaraan kecepatan berapa? Boleh, bener. Lu kan suruh cari 10 orang kan? mencari sih, gue disikat foto. Jadi gini, Mon. Sebelumnya si Willy udah pernah cerita. Kalau si Willy ini dapat tugas dari masa depan, lu harus kumpulin 10 orang ya, Bang? Bukan kumpulin sih, sudah ketemuin itu 10 orang. 10 orang. Nah, Ketemuin. bisa jadi si Willy ini Kayaknya lebih dari 10 orang deh. enggak gini. Di Kopi Joni ini ada banyak orangnya. Cuman gue yakin paling cuma ketemu 1 atau 2 yang punya bakat seperti itu. Ini sebenarnya sih susah dijelasin, itu random sih. Random. Oke. Random. Cuman mereka tuh bisa ngelewatin batas itu, mereka dalam nggak nyadar, kayak gue begini nggak nyadar gitu. Nggak tahu datang dari mana gitu. Ya, Dan langsung dapet aja gitu. Oke, gimana, Mon? Menurut pendapat lo, Mon? Mantap. Random sih, gue nggak bisa tentuin gue harus kesini, gue nggak bisa. Nggak bisa, gue udah di Tapi menurut gue yang kemungkinan paling besar kena time travel tuh Hotman Paris. Soalnya dia kan sering bawa Lamborghini itu gitu. Orang lain mungkin belum tentu sering bawa gitu kan. Tapi kata si Willy, lu harus percaya dulu. Percaya apa tadi, Bang? Teorinya? Quantum equity ada lagi baru. Ya susah, Mon. Takutnya si Hotman nggak percaya. Ya siapa tahu. Oh iya, kita bertanya dulu, betul. Kan namanya bertanya kan nggak ada salahnya. Betul. Setuju. Bertanya itu Setuju. tidak ada salahnya. Besok kita ke situ aja. Kita interview aja seorang satu-satu. Lu interviewin, Mon. Gue yang kamerain, nggak apa-apa. Ini kita bakal Kalau nemu. Willy aja yang tanyain. Enggak, Willy yang nanyain. Willy yang tanya. Lu yang buka jalan, lu buka. Oke. Besok jam berapa tuh? Lu mau jam apa, Mon? Enak, Mon? Jam 8 boleh, jam 9 boleh. Ini jam 8. Jam 8 boleh, jam 9. Jam 8, jam 9 boleh. Jam 8, jam 9. Jadi kita akan tanya satu-satu. Will, bener, Will.
siapa tahu yang 10 orang itu lo ketemu lagi di sini. Gue nanya dulu, gue ada janjian ya. Ya udah. Lo atur aja dulu, Will. Bukan janjian di sini, janjian di situ. Di alam Iya. di tahun 2000 berapa? Iya. Oh, janjian di masa depan. Iya. Lu mau janjian apa lagi Willy mas? Enggak, kata itu boleh bilang nanti kita bakal ketemu lagi. Gitu. Oh, siapa tahu ketemunya besok gitu. Besok atau malam. Tapi lu kalau bisa time travel kan semestinya nggak masalah ketemunya kapan. Iya, cuman ini gue random, gue nggak tahu lempar ke tahun berapa. Enggak, maksudnya kalau Si Billy katanya belum bisa misalnya lu kontrol. janji Januari 6, 2030. Lu mau berangkatnya besok apa lusa? Nggak bisa. Kan kan sama aja, nggak bisa. Itu lucid dream, gue nggak bisa kontrol. Lucid dream bisa kontrol, itu gue nggak bisa, gue reset. Oh gitu. Saat itu gue nggak tahu dari mana asal usul source-nya di mana, gue pokoknya dilempar situ udah Oh, gitu. Nggak bisa gue. Susah mon. Berarti emang Nggak bisa gue. susah. Gue pakai pakaian pun nggak bisa ditentuin, udah di situ. Bisa juga bugil. Bisa juga bugil gitu. Juga sih nggak pasti ada pakaian. Ada pakaiannya ya. Oh jadi lu kayak diculik gitu ke masa depan. Iya. Oh jadi kalau Bukan diculik sih, kayak ya semacam tapi diculik. dibawa ke alam situ. Oke, jadi kalau lu nggak dibawa ke alam masa depan, kita besok ke Kopi Joni. Tapi kalau lu dibawa ke masa depan, kita nggak bisa ke Kopi Joni karena besok lu bakal berada di masa depan gitu. Gue nggak bisa nentuin sih besok di. Tapi sayang sih padahal sih. Menurut gue sayang sih Will kalau lu nggak bisa. Maksudnya kalau tiba-tiba lu diambil ke masa depan tuh sayang. Soalnya gue pikir-pikir kita bakal ketemu orang-orang yang punya kemampuan seperti Willy juga. Iya nggak sih Mon? Iya. Kemungkinan ya ada. Masalahnya kita nggak pernah nanyain. Masalah gini loh, ada beberapa pertanyaan itu si Edmund nggak tahu. Yang tahu itu lu. Ya kan lu cuma sebagai pembuka Mon. Cuman anehnya begini loh, apa yang gue ngalamin itu dipercepat gitu. Contohnya di YouTube tuh udah ada, semakin cepat ya teknologi itu, semakin yang gue lihat di zaman itu tuh udah mulai muncul prototipe-nya. Masih setengah jadi, lagi dicoba lah. Ya. Itu mirip gitu, arahnya emang situ gitu. Jadi itu susah banget gue jelasin sih kenapa bisa begitu, apa gue ngerusak timeline apa gimana. Enggak. Gua doang. Santai. Kayaknya nggak cuma lu lah yang bisa. Banyak gitu. Ya udah, kita berharap aja Mon si Willy nggak pergi ke masa depan besok. Cuma biasanya dia perginya biasanya karena random sih, suka ngacak lu, tahu lu. Ngacak, gue nggak bisa tentuin. Mungkin ke 2050 kan yang tahu. Apa gimana? Besok pagi kita telepon Willy aja gimana? Jadi kalau dia ini tiba-tiba jadi sadar gitu kan. Tapi kadang-kala dia nggak bisa dihubungin, gue bingung. Kayaknya handphonenya kebawa ke masa depan deh. Iya, gue tahu. Ya iyalah, aja tuh. Kadang gue suka hubungin pagi-pagi nggak bisa. Gue tahu. Gue bingung, kenapa ya? Emang sih kenal gue suka jelek di situ tapi gue balik-baliknya gitu. Iya, suka jelek gitu. Nggak ada apa sih kenal mana. Gimana Mon? Jadi Mon, lu ada masukan apa nih? Apa kita mau panggil bintang tamu juga? Black. Bintang tamu. Woi, tamu. Ya lah. Sibuk. Enggak. Maksudnya gini. Siapa tahu si Black ini juga bisa membuka portal waktu itu loh. Oke, Mon, ada pertanyaan apa nggak tuh buat si Willy? Jadi gue pernah kejadian sih di Singapura. Gue belum cerita ya. belum. Ya, di Yoni Hill. Ini benar keadaan gue nyata sih. Waktu gue 10 tahun, 9 tahun lah. Ini kejadian 9 tahun lalu. Di Yoni Hill itu di Orchard. Gue pernah tinggal namanya Yoni Hill Apartemen. Sekarang nggak di Yoni House. Gue waktu itu masih kecil kan di tower A. Ini tower B. Jadi gue suka berenang di tower B. Abis gue ke situ, pas gue mau pencet lift, itu kayak gitu, gue pencet lift tuh kayaknya nggak fungsi dong. Gue nanya dong. Nggak lama gue balik lagi dong. Tempatnya aneh loh. Jadi ibaratnya gue diputer-puter gitu. Disuruh kiri kanan. Gue jalanin itu sampai gue puter-puterin. Jadi tempat itu sama. Nggak lama berapa menit gitu, gue dikabarin hilang. Ada kali sekitar sejam. Jadi tuh ternyata gue masuk ke portal waktu itu. Nggak tahu gue ngerti namanya. Gue tuh Jadi si Willy pernah hilang Mon waktu masih kecil. Masih kecil. Nah, Hilangnya di lorong waktu.
Iya tempat memang tempat sama. Jadi tuh gue hilang itu tuh katanya sekitar 45 menit sampai 1 hour. Gitu. Padahal lu pergi cuma sebentar, berapa menit? Jadi gue cuman dia gimana sih, cuman di sini sama situ doang gitu. Cuma Ya, ini jalan pendek lah, cuma berapa meter lah. Cuman dimuter gimana sih, kalau apartemen kan kita harus ada lobby. Gue diputerin di lobby gitu, putar-putar ini belum kenyataan. Sampai gue ketemu jam G-Shock tau. G-Shock yang mirip, cuman versinya tuh udah modern. Jadi zaman itu belum ada G-Shock mon katanya tahun Udah ada berapa? di Tahun 98. Sudah ada G-Shock. Udah G, tapi versinya udah upgrade lah. Gue lihat dong ini. Lama gue kantongin kan. Kantongin gue naik dong. Itu lama udah mulai portal itu udah mulai udah tutup dong. Gue naik dong. Benar. Cuman gue pencet 1 untuk 11. 2, 2, 2. 3 itu berkali. Terus G-Shock, jam G-Shocknya di mana, Will? Hilang. Gue kok bisa hilang? Di gue kantongin itu jam G-Shock gila. Itu keren banget tuh. Udah gede berat gitu kan. Tapi kok bisa hilang? Gak tau gue udah kantong lu. Lu dicopet time travel lain kali. Mungkin gue gak boleh bawa itu. Kalau gue bawa Jangan-jangan tuh jam itu, G-Shocknya G-Shock yang bagus tuh. iya G-Shock itu yang versi kedepannya gitu. Gue 95 lihat itu. Oh, gue tahu mon. Jadi G-Shock yang didapat itu G-Shock bawaan time travel yang lain mon. Iya. Oh. Jadi tuh Iya. dia minta dipulangin gitu. Jadi lu mau Oh, bawa jadi ke masa lu di nggak bisa. masa depan jam itu canggih bisa pulang sendiri ke pemiliknya ya? Ya gue susah jelasin ini. Balik lagi gitu. Susah jelasin. Ini kejadian nih. Saudara gue kenal sih Mike. Iya. Gue juga di satu apartemen juga. Gue sempat dikabarin hilang. Sampai bilang suruh itu aku nyariin, sampai gue ngomelin katanya kalau berenang itu jangan lari kemana-mana ya. Dulu gue sempat ketemu cewek Israel. Dari Israel nih. Lu udah pernah dengar kan mon? Nah ini kita tuh. Itu Leonil itu 90% tuh orang bule. Pokoknya foreigners lah. Jadi gue di situ ketemu orang Inggris, orang US, orang siapa aja, pokoknya foreigner. Jadi tuh di situ mau tuh, jadi bintang tamu nggak bro? rata-rata tuh foreigner tamu. semua. Jangan Jadi gue di situ Cuma di nonton kolam tamu. renang tuh ketemu orang ini, ketemu orang itu. Oke. Ya udah. Pokoknya besok kita tes apa yang dikatakan Willy ini. Apakah benar bisa ke masa depan? Pak. Oh. Jadi kita akan ada segmen baru dari Sobat Bro ini. Sebenarnya sih kita udah ada deh interview. Cuman ya mungkin nanti kita bikin Sobat Bro on the road ya mon ya. On the road. On the road. Itu emang segmen baru lah. Berarti ini kayak perkenalan kita segmen baru. Nanti kita akan random akan nanya ke orang-orang yang belum kita kenal. Ya kita akan tanya ya mon ya. Berarti ya. Oke Bel, lu kira-kira udah siapin pertanyaan belum Bel? Kira-kira untuk Nanti. Oke, ini kayak rahasia ya. Ini kayak pembukaan. Oke. Thank you semua. Oke, ya, Yuk. thank you semua. Sip. Oke.